Wah, panik saya tuh pada saat itu, panik. Saya dibangunin langsung loncat dari kasur. Udah pokoknya yang ada di kepala saya udah pokoknya sekarang ke rumah sakit. Lahir dengan selamat. Lahir dengan selamat, anaknya sehat, ibunya sehat, itu sih yang paling penting. Ya udah. Ya, semoga buat para pasangan suami istri di luar sana yang menanti kehadiran buah hati, semoga semuanya disegerakan, memiliki keturunan yang baik, yang soleh atau soleha. Oke, kita lanjut lagi ya. Kayaknya Aliza udah main sama si teteh nih, udah aman. Ya. Aman. Ya udah. Terus akhirnya pas kita bagi kabar gembira itu, ya kan langsung diposting juga ke Facebook, terus ngasih tahu orang-orang terdekat, terus ngasih tahu orang-orang kantor yang tadinya niat kita mau bayi tabung, ternyata Allah kasih Kemudahan lagi. lagi. Kemudahan lagi, kita nggak harus bayi tabung, nggak harus keluar biaya yang ya bayi tabungan, kita tahu semua yang biayanya itu kan nggak sedikit gitu kan, bayi tabung. Terus ya sakit juga, capek juga kan. Karena emang aku tuh takut jarum suntik. Ah iya, pertama takut banget sama jarum suntik. Padahal jarum kecil aja takut. Iya, terus akhirnya ya udah habis pas itu pas lagi mau malam takbiran ya, pas gambling juga nih kan, pengen cepet-cepet USG gitu, tapi karena emang harus nunggu 7 minggu dan akhirnya kita minggu depan nih ya periksa ke dokternya. Terus habis itu periksa ke dokter dan alhamdulillahnya lagi dinyatakan saya hamil sehat, posisinya janinnya di rahim yang tepat gitu, tidak bermasalah dan tidak ada kondisi yang gimana-gimana. Akhirnya ya udah, dengan kita bentuk wujud syukur, akhirnya kita ya kayak selamatan lah sama keluarga inti, ya kan? Kita ke istana nelayan lagi. Iya pas malam takbiran. Malam takbiran? Iya pas mau malam takbiran, besok mau lebaran tuh. Kita kumpul keluarga inti ya, tapi keluarga inti kumpul makan lagi di istana nelayan lagi. Karena emang sejarahnya tuh kita nikahnya di situ gitu kan. Itu perayaan anniversary apa gimana? Sebelumnya kita anniversary berdua. Pas udah tahu hamil, jadinya kita sama keluarga besar. Oh iya. Sekalian istilah kata mengumumkan lah, sekalian mengumumkan atau menginformasikan bukan sih? Menginformasikan kalau kamu hamil gitu kan. Iya, udah setelah USG. Intinya singkat cerita, karena itu masa-masa Covid, jadi emang bener overprotective banget kan, yang bener-bener 3 bulan tuh, trimester awal tuh nggak boleh keluar rumah sama kamu. Oh masih baru ya kan, baru Covid. Terus berarti kan baru trimester awal ya, trimester awal kandungan. Dan lucunya tuh pas udah tahu ketahuan positif hamil tuh baru ngerasain mual gitu loh. Pas tahu positif besoknya tuh udah mulai morning sick tuh kan, mual-mualannya ya emang jadinya kan nggak bisa puasa juga kan jadinya. Terus dan sukanya tuh makanan manis, semua yang berbau manis, nggak suka makanan asem. Terus kamu ngidam apa ya? Nggak suka sih pokoknya yang awal doang itu yang nasi uduk itu doang kali ya? Iya, sama itu kebenaran depan rumah kan ada pohon jambu tuh, jambu bol. Iya. Itu suka, dan kebenaran lagi berbuah dan buahnya manis, emang suka banget. Jadinya tiap hari makan. Kamu nggak ngidamin, suruh aku manjat ke itu ya, metik jambu bol ya, repot tuh kalau misalnya enggak kayak gebuk begini suruh manjat pohon, enggak kan, nggak harus aku kan waktu itu kan, enggak kan? Enggak, ada yang manjatin, teteh yang manjatin. Gitu sih. Ya udah, terus akhirnya pas udah 3 bulan tuh kan udah cek darah segala macam, alhamdulillah akunya sehat, kamunya bayinya juga sehat, semuanya sehat. Akhirnya ya udah, kita baru pertama kali itu tuh ke Cimory. Oh iya, baru pertama terus kali kamu jalan-jalan ya kan. Terus habis ke Cimory makan aja ya. Terus habis itu pulangnya kamu yang pengen ke Sentul. Kita bilang sama satpamnya, istri saya lagi hamil, lagi ngidam, padahal dia yang pengen ke Sentul. Saya emang enggak, alibi aja. Terus harusnya kita nggak boleh masuk gitu ya, kita nggak bisa masuk ke pedok karena kan kita bukan pembalap atau peserta balap saat itu kan. Iya. Nah terus alasannya istri saya lagi hamil. Istri saya lagi hamil nih, pengen banget nonton balap motor gitu kan. Akhirnya dipersilakan sama security-nya untuk masuk gitu kan. Tapi cuma sebentar. Sebentar habis itu kita pulang lagi udah. Jadi selama Aliza di kandungan ya
kayaknya dia udah pernah kesentul gitu kan. udah tahu dunia balap, udah tahu dunia balap. Udah ngedengar dunia balap lah. Iya, kan. Pas Itu usia kandungan yang berapa? 3 bulan 3 pas bulan. mau dinyatakan sehat, karena emang kata dokter harus nunggu 12 minggu nih dinyatakan bayinya kesehatannya gimana. Ya alhamdulillah sih sehat, terus semuanya juga baik lah. Terus abis setelah udah semester awal nih, udah kan keluarga besar tuh heboh, ya kan? Terutama tuh yang heboh tuh ayah ibu langsung mempersiapkan membicarakan masalah 4 bulan. Itu masih hamil waktu itu baru sekitar 2 bulan ya. Langsung persiapan, aduh gimana nanti persiapan 4 bulannya ini, pokoknya hebohnya. Pas nelfon ibu juga kan, ayah juga ya semuanya ya kayak mukjizat lah. Jadi kita tuh pengen seluruh dunia tuh tahu gitu loh kalau apa istri hamil gitu kan, karena memang udah lama gitu kan. Jadi heboh, satu keluarga tuh heboh. Iya, Keluarga heboh, terus kita ngadain acara 4 bulanan. Oh iya sayang. Oh iya. Oke. Kamu mau di sini? Iya. Oke. Oke, boboan ya. Oh enak pintar, Masya Allah. Ayo sama Bunda lagi cerita tentang kakak ada di kandungan. Terus akhirnya singkat cerita tuh kita ngerayain ngadain. Iya sayang. Waktu itu kakak di dalam perut Bunda tuh heboh. Semuanya happy gitu. Iya, jadi karena ada karena ada kakak di dalam perut Bunda. Iya. Oh kakak inget ya di perut kakak inget nendang perut Bunda ya, pakai kaki ya? Oh pantesan Bunda langsung duk gitu. Iya. Iya. Terus intinya 4 bulanan. Oh iya, gitu. tapi tidak apa-apa, Bunda tidak sakit kok. Ya, karena Bunda iya. Terus akhirnya singkat cerita, karena emang itu pas lagi COVID ya, sempet bingung juga nih mau ngadain acara 4 bulanannya itu gimana konsepnya gitu kan. Akhirnya pas 4 bulanan itu kita putuskan udah keluarga besar, tapi nggak ngundang tetangga, paling cuman nggak ngundang banyak orang lah, nggak ngundang banyak orang. Ya tujuannya supaya apa? Iya sayang, tadi yang iya sayang. Di bawah Nah, di ngambil. bawah sana. Kakak mau nggak koma? Ya udah ntar mama diambil. Jadi intinya ya udah ngadain acara keluarga aja, kumpul sama keluarga besar, yang mempersiapkan sedemikian rupa juga. Ada pengajian juga. Terus selama saya waktu itu menikah 9 tahun ya, melihat yang terutama tuh yang paling sangat terasa tuh kan ayah kamu lah, seorang ayah yang luar biasa lah, kayak terharu kan, menangis kayak menanti gitu cucunya yang satu ini. Jadi ya happy lah. Jadinya ngundang keluarga besar aja sih ya, ada keluarga kamu, keluarga aku. Terus ada acara kita bikin rujak juga kan, jualan rujak gitu kan, keliling gitu kan, jualan Tradisi aja sih itu, tradisi Iya. aja. Iya jualan rujak, terus Jualan rujak, tradisi ya pada umumnya lah, yang selamatan 4 bulanan gitu kan, hamil 4 bulanan. iya. Terus habis itu Ya udah semuanya jadinya happy, kumpul semua. kumpul. Habis 4 bulanan kita makan lagi ya. Itu udah pas 4 bulan Kamu hamil itu ngapain lagi ya? ya lebih banyak, paling jalan-jalan. Ya alhamdulillah sih selama dari hamil sampai itu semuanya alhamdulillah ngidamnya keturutan semua sih, nggak ada yang enggak. Soalnya kamu ngidamnya juga nggak yang aneh-aneh. Iya, paling pengen makan ini, paling pengen makan itu, nggak yang gimana sih. Intinya sih selama hamil semuanya baik-baik aja, nggak ada kendala apa-apa. Diberi kesehatan, kelancaran gitu Iya, kan. sampai naik
33 kilo karena kerjanya cuma tidur makan doang. Terus akhirnya ya udah, singkat cerita hamil 8 bulan, apa namanya? 9 bulan ini apa? Di lahiran tuh kan persalinan kan disuruh ikut senam hamil, terus disuruh jalan banyak bergerak lah kayak gitu kan, karena bahkan disuruh diet juga, cuman nggak bisa namanya udah. Oh iya, sempat disuruh diet karena udah kegedean kan, naik. Iya, apa namanya? Naiknya udah 33 kilo, dari 60 kilo naik jadi 93,5 pas habis 9 bulan. Akhirnya terus pas tanggal 20 Desember itu sebenarnya kan semuanya dinyatakan semuanya udah sehat dan udah siap lahir kan. Tapi kan saya kan namanya seorang ibu pengen merasakan lahir normal kan. Iya. Nah, ini suruh cek apa namanya EKG ya. Pengen lahiran normal, kira-kira bisa nggak nih dok lahiran normal gitu kan. Terus kata dokternya ya bisa aja ya kan, bisa aja. Terus gimana sih terus kamu? Terus kata dokter kalau misalnya emang pas dicek apa sih EKG gitu kan semuanya normal, terus emang sebenarnya udah siap lahir, tapi belum ada tanda-tanda lahir nih, kalau mau ditunggu seminggu kemudian, minggu depan gitu ditunggu. Sudah tunggu minggu depan, ternyata pas minggu depan hari Senin itu pas saya lagi bangun tidur tuh jam 6:30, tau saya bangun tidur kayak ada air mengalir gitu kan, mengalir gitu aja, tau ternyata itu air ketuban. Saya kan nggak ngerti kan. Iya, karena hamilan yang pertama kita kurang pengalaman. Iya, dan nggak ada kertas lakmus juga tuh. Kertas lakmus itu apa? Wow, panik saya tuh pada saat itu, panik. Saya dibangunin langsung loncat dari kasur, udah pokoknya yang ada di kepala saya udah pokoknya sekarang ke rumah sakit. Nggak peduli itu air apa itu ke rumah sakit, karena wah takut banget gitu kan. Iya. Takut kenapa-napa, kita takutnya udah menanti lama, udah bahagia apa segala macam, khawatir banget itu pada saat itu. Terus dibawa ke rumah sakit, kata dokter apa? Memang sudah pembukaan 1. Udah pembukaan 1. Itu udah pas udah siang udah pembukaan 1. Air ketuban udah berkurang tuh, dari 10 cuma jadi tinggal 7, udah berkurang 3. Dan kalaupun dan kemudian memang badan saya tuh besar tapi pinggul saya kecil, sedangkan kepala anak saya ini kayaknya tuh nggak cukup gitu di pinggul, jadi kayaknya kalau dipaksakan induksi pun nanti bisa nyangkut, jadinya nanti 2 kali kerjaan udah masa induksi udah lebih baik sesar. Kan akhirnya sesar, operasi sesar. Iya, akhirnya terus dengan dokter Sami, dokter Philip, terus kita dan enaknya disuruh milih ya rumah sakit, kita pakai jasa apa, pakai rumah sakit BPJS. Oh iya, ya kan, jadinya alhamdulillah juga kita itu. Rumah sakit juga pakai BPJS, ditanggung semua itu. Iya, pada kita udah persiapan juga ditanggung ya, meskipun kita udah siapkan ya alhamdulillah lagi tuh. Kuasa Allah lagi mempermudah lagi proses persalinan Aliza. Kita pakai BPJS, jadi gratis. Jadi gratis. Nah, yang lucunya pada saat proses operasi sesar itu biasa kan kita ke administrasi, saya ke administrasi, istri udah mulai diperiksa, udah lagi dipersiapkan, diinfus untuk operasi sesar. Saya diminta isi data, terus nama anaknya mau dikasih nama siapa gitu kan. Nah, pada saat saya mulai proses nulis itu, tiba-tiba tuh saya ngedengar suara bayi nangis gitu kan, kaget kan. Pasan baru masuk, terus saya tanya sama suster, sus itu anaknya siapa yang lahir gitu kan. Oh, ya itu anak bapak pak, orang di dalam ruang operasi cuman istri bapak dong. Oh itu anak saya pikir yang lahir gitu kan. Wah udah kaget banget, udah bahagia banget, udah. Terus ya Aliza udah setelah lahir harus dibersihin langsung saya ajankan. Dan habis itu masuk ke ruang perawatan anak. Nah terus istri saya juga alhamdulillah kan operasinya berjalan lancar, istri saya juga baik-baik, terus recovery. Selama berapa hari kita di rumah sakit? 3 hari. 3 hari kita recovery di rumah sakit. Nah, terus habis itu udah kita pulang. Dan zaman Aliza itu belum ada ERAX ya, masih sesar. ERAX apa? Ya, masih sesar biasa. Kan maksud ERAX itu yang zaman sekarang kan metode sesar ERAX. Udah nggak tahu ada ERAX apa, udah nggak tahu ada, pokoknya yang penting
Lahir dengan selamat. lahir dengan selamat, anaknya sehat, ibunya sehat, itu sih yang paling penting. Ya udah. Aliza tuh lahir tanggal 28 Desember 2020. Jadi selisih 8 hari sama saya. Oh Ulang iya, tahunnya. kamu ulang tahun tanggal 20. Karena saya nggak mau banget ulang tahunnya. Iya, iya sebenarnya jadi sebenarnya nih waktu Iya. itu juga pada saat itu dokter juga udah bilang mau lahir kapan gitu. Saya sih pengennya lahirnya tuh sama kayak ibunya di tanggal 20 Desember supaya apa? Supaya perayaan ulang tahunnya tuh Irit. bareng, jadi nggak keluar 2 kali budget gitu kan. Iya. Cuman nggak mau, ternyata istri saya nggak mau, udah dilewatin 1 minggu aja gitu kan. Enggak, karena emang waktu itu masih pengen diupayakan untuk normal. Diupayakan, oh iya, Ya, karena waktu itu jadi masih masih diupayakan disuruh untuk nunggu normal. ada Akhirnya lagi. 20 Desember lewat itu baru pas di tanggal 28 Desember itu baru operasi sesar. Ya, Itu sih iya sih. ya apa namanya, kesimpulannya sih Yang sedang menanti buah hati, mm-mm, jangan berkecil hati, terus jangan usaha dan berdoa, pasrahkan semua sama yang punya segalanya lah. karena rencana Allah tuh kita nggak pernah tahu. Kenapa saya dan istri saya baru dikasih Keturunan. keturunan setelah 9 tahun. Mungkin kalau seandainya waktu itu Allah kasih, kitanya belum siap, ya kan, kitanya belum siap secara mental, secara ekonomi juga, mungkin juga pada waktu itu belum siap. Ya itu makanya jangan pernah kecil hati, jangan pernah apa sih namanya, berburuk sangka, jangan pernah berburuk sangka kepada Allah. Ya emang sih apa yang namanya kita pasangan suami istri gitu kan udah lama menikah tapi belum punya anak. Yang paling berat itu adalah Omongan orang. Nyakitin. omongan orang, kapan Iya. kapan punya anak. Iya. Ya itulah yang secara nggak langsung sebenarnya mengganggu psikologis, Iya. terutama ibu ya, terutama calon ibu ini yang sedikit terganggu. Kalau kita sih, kalau saya pribadi laki-laki santai aja gitu kan. Makanya buat apa teman-teman atau pasangan suami istri di luar sana, tetap semangat, yang belum punya tuh tetap semangat, jangan pikirin omongan orang. Ya udah, sabar, berdoa, tetap terus berusaha, itu aja sih. Mungkin Yang paling utama, kalau kamu gimana? minta ridho dan restu orang tua, Itu juga penting. mertua, bahagiakan mereka ya semampunya kita. Kalau mereka udah ikhlas, ridho, itu semua doa yang dia ucapkan tuh insya Allah tuh pasti terijabah. Apalagi kalau hatinya dibuat semangat. Semoga buat para pasangan suami istri di luar sana yang menanti kehadiran buah hati, semoga semuanya disegerakan. Semoga semuanya disegerakan, memiliki keturunan yang baik, yang soleh atau soleha, itu aja. Yang penting tetap sabar, semangat, terus ikhlas ya, berdoa ikhlas ya. dan berusaha. Nah, ikhlas, terutama itu ikhlas. Kita harus ikhlas, karena kalau kita sudah ikhlas, tuh kayaknya udah langsung dibuka ya aja udah, gitu kayak semua jalan. justru malah nggak ada beban sama sekali kalau kita udah ikhlas, gitu aja sih. Oke, begitu saja. Semoga kisah ini menginspirasi buat para pasangan suami istri di luar sana, dan untuk apabila ingin mengetahui lebih jelas di mana rumah sakit yang kita program hamil, dokternya siapa, nanti bisa hubungi di kontak atau DM ke Instagram kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.